Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Amira Syairani dari kelas 7E SMPN Negeri 1 Garut, ingin mempresentasikan masa Bani Umayyah. Kalian pasti akan bertanya, mengapa sejarah penting dipelajari? Pertanyaan seperti ini tentu bisa diarahkan pada satu fase kemajuan Islam di masa lampau. Sejarah memberikan penjelasan mengenai kemajuan bangsa, contohnya pada masa Umayyah di Damaskus 661 sampai 750 Masehi. Sebagai muslim selayaknya kita bangga bahwa umat Islam pernah mengalami kejayaan. Namun di samping itu terdapat pula informasi kemunduran umat Islam pada masa tertentu. Hal tersebut dapat menyadarkan kita untuk memperbaiki keadaan dan menumbuhkan semangat mencapai kemajuan. 1. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Al-Khulafa Al-Rashidun, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abd Manaf adalah pendirinya. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Pada Abd Manaf, keluarga Hashim, Bani Hashim menjadi panggilan bagi keluarga Umayyah, Bani Umayyah. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah, ibu kotanya adalah Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti ini bukan hanya karena kemenangan diplomasi pada peristiwa sifil, akan tetapi ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Dukungan terhadapnya diperoleh dari Bani Umayyah dan orang-orang Suriah. Muawiyah bin Abu Sufyan dipandang sebagai negarawan sejati. Dia mampu memainkan peranan sebagai administrator yang bijaksana. Para pejabatnya ditempatkan sesuai dengan kemampuan. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintah dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Bahkan seluruh rakyatnya diwajibkan untuk setia pada Yazid, anaknya. Selain kepemimpinan turun-temurun, pejabat pada dinasti Umayyah berasal dari keturunan Arab. Muawiyah bin Abu Sufyan berpengalaman dalam politik. Ia pernah menjadi seorang pemimpin pasukan untuk menaklukkan Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Muawiyah pernah menjabat gubernur Syam yang membawahi Palestina dan Mesir. Selain mengubah sistem pemerintahan, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan pusat pemerintahan, yaitu dari Madinah ke Damaskus. Pada awal pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, wilayah diperluas hingga ke India. Ahli sejarah mencatat terdapat 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada dinasti Umayyah di Damaskus. Dinasti ini telah menggapai berbagai kemajuan, perkembangan, dan perluasan daerah. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, pasukan pengapungan Konstantinopel dapat ditarik. Beliau mendirikan Departemen Pencatatan, Diwan Al-Khotam, mendirikan pelayanan pos, Diwan Al-Bari. Walid bin Abd Al-Malik berusaha memperluas wilayahnya sampai ke wilayah Afrika Utara, yaitu ke Al-Aqsa dan Spanyol Andalusia. Khalifah ketiga yang besar pada dinasti ini adalah Umar bin Abd Al-Aziz. Ia terkenal dengan ketakwaan dan keadilannya. Di Madinah, ia menghabiskan waktu untuk belajar ilmu agama, khususnya bidang hadis. Marwan bin Muhammad merupakan khalifah terakhir Umayyah di Damaskus. Pemerintahan pada masanya sedang mengalami perpecahan. Masa jabatannya hampir seluruhnya difokuskan untuk menjaga kekuasaan Umayyah, seperti rombongan dari keluarga Abbasiyah. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas as-Saffah dari keluarga Abbasiyah dalam sebuah pertempuran di Sungai Zab. Sekitar 300 orang lebih anggota keluarga Umayyah terbunuh. Marwan bin Muhammad mencari perlindungan. Ia berharap memperoleh perlindungan di Berat, namun tertangkap di Sungai Nil. Meninggalnya Marwan menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Umayyah di Damaskus. Namun ada satu orang yang selamat dalam proses pembunuhan kepada keturunan Bani Umayyah, yaitu Abd Ar-Rahman bin Muawiyah. Dia dapat lolos dan melarikan diri ke Spanyol. Selanjutnya pemerintahan Islam didirikan di Spanyol. 2. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang. Bidang yang dikembangkan di antaranya adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.